Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Egi Musaki, mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang Toharoh. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Toharoh, perlu kita ketahui bersama apa itu Toharoh. Jadi Toharoh menurut bahasa itu yaitu bersuci. Sedangkan menurut istilah Toharoh itu mensucikan segala sesuatu yang terkena hadas ataupun najis. Nah, untuk mensucikan hadas ataupun najis yaitu menggunakan air ataupun debu dan tanah. Ketika kita tidak menemukan air, maka salah satu solusinya yaitu menggunakan debu. Mungkin ketika orang tersebut sedang bepergian di hutan dan tidak menemukan air, dan juga mungkin ketika sakit dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Nah, kemudian air juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada air mutlak. Jadi air mutlak itu merupakan air yang bisa untuk bersuci. Nah, jenis-jenis air mutlak yang pertama itu ada air hujan, kemudian air sumur, kemudian ada air salju, air mata air, dan air embun, kemudian air sungai, dan air laut. Jadi total air yang bisa untuk bersuci itu ada 7 jenis air. Yang kemudian kedua itu ada air mustakmal. Air mustakmal itu merupakan air yang tidak suci untuk mensucikan. Jadi air mustakmal itu merupakan air bekas dari ataupun lebihan air untuk bersuci, maka tidak boleh untuk bersuci. Yang ketiga ada air mutanajis. Nah, air mutanajis ini merupakan air mutlak yang tercampur dengan najis, maka air ini juga tidak bisa untuk bersuci. Yang keempat itu ada air musyamas, yaitu air yang dijemur di bejana panas. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam air, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa itu najis. Jadi najis itu merupakan sesuatu yang kotor menurut syariat Islam. Bisa berupa misalnya bangkai, darah, dan juga bisa juga yang lainnya. Nah, ulama juga mengklasifikasikan
najis menjadi tiga. Yang pertama itu ada najis mughaladhah atau najis berat. Jadi najis berat ini merupakan najis yang berasal dari anjing ataupun dari babi. Anjing dan babi. Dan cara mensucikan diri dari hadas ini yaitu mungkin dengan cara membasuh anggota tubuh ataupun benda yang terkena najis mughaladhah ini dengan air sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya dicampur dengan debu ataupun tanah. Nah, sebelum membasuh benda ataupun anggota tubuh yang terkena najis ini, tentu kita juga harus membersihkannya dahulu najis tersebut hingga hilang. Baru kemudian kita basuh najis tersebut. Nah, yang kedua itu ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan juga belum memakan sesuatu kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya cukup mudah, mungkin dengan cara mencipratkan air ke bagian yang terkena najis. Tapi sebelum mencipratkan air juga perlu juga untuk dibasuh terlebih dahulu benda ataupun bagian tubuh yang terkena najis ini. Kemudian ada najis mutawasito. Jadi najis mutawasito ini merupakan najis yang tidak termasuk ke dalam najis mughaladhah ataupun najis mughaffafah. Nah, najis mutawasito ini juga sering disebut dengan najis sedang. Untuk najis ini, misalnya itu seperti bangkai. Nah, perlu diketahui juga bangkai yang tidak termasuk najis yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Dan bangkai serangga yang tidak memiliki darah itu juga termasuk, bukan termasuk ke dalam bangkai yang mungkin najis dan bisa dimakan juga. Kemudian juga najisnya yang termasuk ke dalam najis mutawasito itu ada darah dan nanah. Nah, darah dan nanah ini juga tidak termasuk hati dan limpa. Hati dan limpa itu tidak termasuk najis ini. Ada juga mungkin misalnya kotoran lain, misal kotoran hewan ataupun kotoran apapun itu. Mungkin untuk membersihkan najis ini yaitu dengan cara-cara tersebut. Misalnya najis mughaladhah, cara membersihkannya dengan cara dibasuh bagian yang terkena najis itu sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya itu menggunakan debu ataupun tanah. Nah, yang kemudian najis mughaffafah, cara membersihkannya, membersihkan lebih dahulu bagian yang terkena najis menggunakan air ataupun tilap seperti itu, kemudian diciprat-cipratkan dengan air suci. Ya, kemudian untuk najis mutawasito itu cara membersihkannya mungkin dengan cara mungkin bisa dengan cara berwudu ataupun membasuhnya saja. Kemudian tadi juga kita membahas tentang tayamum yaitu ya teman-teman. Jadi tayamum itu digunakan memang ketika tidak menemukan air ataupun memang ketika tidak boleh menggunakan air. Misalnya ketika sakit ataupun ketika mengalami luka yang tidak memperbolehkan kita menyentuh air, mungkin seperti itu. Jadi mungkin seperti itu video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.